Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, saya Andina Surai, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pendekatan, metode, dan model pembelajaran IPSD dalam kurikulum Merdeka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan teknologi informasi yang diampu oleh Bapak Karten Halitar SPD MPD. Mengapa saya memilih materi ini? Karena materi ini penting dipahami oleh calon guru. Karena pendekatan, metode, dan model pembelajaran merupakan komponen utama dalam menciptakan pembelajaran IPA yang aktif, bermakna, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Mari kita bahas materi ini satu persatu. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar yang menerapkan kurikulum Merdeka, terdapat 3 komponen penting yang perlu dipahami, yaitu pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan berperan dalam menciptakan proses pembelajaran yang aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau cara pandang yang digunakan guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA SD, antara lain 1. Pendekatan inquiry, 2. Pendekatan discovery learning, ketiga, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Yang keempat, pendekatan problem-based learning. Yang kelima, pendekatan STEAM atau STEAM. Yang keenam, pendekatan hands-on dan means-on. Dan yang ketujuh, pendekatan konstruktivisme. Kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Ada beberapa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA SD meliputi 1. Metode eksperimen, 2. Metode demonstrasi, 3. Metode diskusi, 4. Metode inquiry, yang kelima metode proyek, 6. Metode observasi, 7. Metode ceramah interaktif, 8. Metode simulasi atau role play, dan yang kesembilan metode pemberian tugas atau latihan. Ketiga, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan pola yang digunakan guru dalam mengorganisasi kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. 1. Project Based Learning atau PGBL. Yang kedua, Problem Based Learning atau PBL. Yang ketiga, Discovery Learning. Yang keempat, model pembelajaran kontekstual dan bermakna. Yang kelima, model pembelajaran berbasis teknologi interaktif. Dan yang keenam, model pembelajaran kolaboratif. Itulah berbagai jenis pendekatan, metode, dan model pembelajaran IPA SD dalam kurikulum Merdeka. Masing-masing memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri yang dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi, serta kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, mari kita membahas lebih lanjut mengenai pendekatan pembelajaran yang dimulai dari pengertian dan jenis-jenis pendekatan
yang digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses pencarian dan menemukan pengetahuan oleh siswa sendiri. Dalam pendekatan, siswa diajak untuk bertanya, melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan data. Kemudian, mereka menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang mereka dapatkan. Sedangkan, guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar siswa. Pendekatan ini sangat penting dalam pembelajaran IPA karena IPA pada dasarnya mempelajari fenomena akhlak melalui proses ilmiah. Nah, misalnya saat siswa diajak mempelajari pengaruh cahaya terhadap tumbuhan. Nah, siswa menanam dua tanaman yang sama. Satu tanaman diletakkan pada cahaya matahari, sedangkan satu tanaman lainnya ditempatkan di tempat yang gelap. Setelah beberapa hari, siswa mengamati perbedaan pertumbuhan kedua tanaman tersebut dan menyimpulkan bahwa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Kedua, pendekatan discovery learning atau pembelajaran penemuan adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep atau prinsip yang dipelajari melalui berbagai kegiatan, pengamatan, dan percobaan. Dengan cara ini, pemahaman siswa menjadi lebih kuat karena mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman langsung, bukan hanya mendengar penjelasan dari guru. Contohnya, ketika siswa mempelajari benda yang mengapung dan tenggelam, guru menyediakan beberapa benda dengan massa dan ukuran yang berbeda. Setelah melakukan percobaan, siswa menemukan bahwa massa jenis suatu benda mempengaruhi apakah benda tersebut dapat menapung atau tenggelam. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, siswa dapat memahami bahwa apa yang mereka pelajari di sekolah memiliki manfaat dan relevansi dalam kehidupan mereka. Contohnya, saat siswa membahas daur ulang, guru mengaitkannya dengan peristiwa hujan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Dengan demikian, siswa dapat memahami proses penguapan, kondensasi, dan presipitasi melalui pengalaman yang mereka alami sendiri. Yang keempat, pendekatan problem-based learning. Pendekatan problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana pembelajaran ini menempatkan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Siswa dilatih untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, mencari informasi, dan menemukan solusi yang tepat. Pendekatan ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Misalnya, siswa diminta mencari solusi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di sekolah. Mereka dapat melakukan survei, berdiskusi, dan mengusulkan program penggunaan botol minuman yang digunakan kembali. Yang kelima, STEAM atau STEAM. STEAM merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan Matematis, sedangkan STEM menambahkan unsur art atau seni. Pendekatan ini mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menghasilkan sebuah produk. Melalui STEAM atau STEAM, siswa dilatih untuk kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama. Contohnya, siswa membuat alat penyaring air sederhana dari botol bekas, pasir, kerikil, dan arang. Dalam kegiatan ini, siswa menerapkan konsep sains, teknik, teknologi, serta kreativitas dalam merancang alat. Yang keenam, hands-on means on.
Hands-on berarti siswa belajar melakukan aktivitas langsung atau praktik, sedangkan means-on berarti siswa menggunakan kemampuan berpikirnya untuk menganalisis dan memahami hasil kegiatan yang dilakukan. Kedua aspek ini harus belajar bersamaan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Contohnya, siswa melakukan percobaan mencampurkan warna merah dan kuning untuk menghasilkan warna orange. Setelah itu, siswa menjelaskan mengapa warna baru dapat terbentuk berdasarkan hasil pengamatannya. Yang ketujuh, konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pendekatan yang beranggapan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar yang mereka miliki. Guru tidak sekedar memberikan informasi, tetapi membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Contohnya, siswa dapat mempelajari pembiasaan cahaya. Siswa diminta untuk menceritakan pengalaman melihat pelangi setelah hujan. Dari pengalaman tersebut, guru mengarahkan siswa untuk memahami konsep pembiasaan cahaya dasar. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Itu adalah pengertian, jenis, dan contoh-contoh dari pendekatan pembelajaran. Setelah kita memahami berbagai pendekatan pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan guru dalam menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam pembelajaran IPA, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan siswa. 1. Metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan secara langsung guna untuk membuktikan suatu konsep atau teori. Melalui metode ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata dalam melakukan proses ilmiah seperti mengamati, mengukur, mencatat data, dan menarik kesimpulan. Sebagai contoh, saat siswa mempelajari perubahan wujud benda, siswa melakukan percobaan dengan mengamati es batu yang dicairkan pada suhu ruang. Dari percobaan tersebut, siswa dapat melihat secara langsung bahwa es dapat mencair atau berubah dari bentuk padat menjadi cair karena menerima panas dari lingkungan. Dan demikian, konsep perubahan wujud benda menjadi lebih mudah dipahami. Yang kedua, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan mempersiapkan suatu proses, kejadian, atau cara kerja suatu benda di depan siswa. Metode ini membantu siswa menemukan materi yang sulit dijelaskan hanya melalui kata-kata, karena mereka dapat melihat prosesnya secara langsung. Misalnya seperti guru memperagakan model gunung meletus menggunakan campuran soda kue dan cuka. Melalui demonstrasi tersebut, siswa dapat mengamati bagaimana reaksi kimia menghasilkan tekanan yang menyerupai letusan gunung berapi. Dengan melihat langsung prosesnya, siswa akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan bertukar pendapat, memberikan ide, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Metode ini dapat melatih kemampuan berpikir kritis, komunikasi, serta kerjasama antar siswa. Contohnya, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan manusia. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya, kemudian bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi pencemaran tersebut. Yang keempat, metode inquiry.
Metode inquiry mengajak siswa untuk menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan melalui proses penyelidikan. Dalam metode ini, siswa dilatih untuk bertanya, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil temuannya. Misalnya, siswa menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penguapan air. Mereka melakukan percobaan dengan meletakkan wadah air pada tempat yang berbeda, kemudian membandingkan hasil pengamatannya untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penguapan tersebut. Yang kelima, metode proyek. Metode proyek merupakan metode pembelajaran yang memberikan tugas kepada siswa untuk dapat menghasilkan suatu produk atau karya dalam jangka waktu tertentu. Melalui metode ini, siswa belajar merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pekerjaannya. Sebagai contoh, siswa membuat taman mini sekolah dengan memanfaatkan lahan kosong. Dalam kegiatan ini, siswa belajar tentang jenis tumbuhan, cara perawatan tanaman, dan pentingnya menjaga lingkungan. Yang keenam, metode observasi. Metode observasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengamati objek, peristiwa, atau fenomena secara langsung untuk memperoleh informasi yang akurat. Metode ini membantu siswa mengembangkan keterampilan mengamati dan mengumpulkan data. Misalnya, siswa mengamati berbagai jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Dari hasil pengamatan tersebut, siswa dapat membedakan ciri-ciri tumbuhan dan mengelompokkannya berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketujuh, ceramah interaktif. Metode ceramah interaktif merupakan metode pembelajaran yang memadukan penjelasan guru dengan kegiatan tanya jawab. Berbeda dengan ceramah biasa, metode ini melibatkan siswa secara aktif sehingga pembelajaran berlangsung dua arah. Contohnya, guru menjelaskan tentang sistem pernafasan manusia, kemudian memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai fungsi paru-paru dan organ pernapasan lainnya. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran. Yang kedelapan adalah metode simulasi atau role play. Metode simulasi atau bermain peran memberikan kesempatan kepada siswa untuk memerankan suatu situasi tertentu agar lebih memahami konsep yang dipelajari. Metode ini dapat meningkatkan kreativitas, kepercayaan diri, dan pemahaman siswa. Misalnya, beberapa siswa berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kesembilan adalah metode pemberian tugas atau latihan. Metode pemberian tugas atau latihan bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selain itu, metode ini juga melatih tanggung jawab dan kemandirian siswa dalam belajar. Contohnya, siswa diminta mengerjakan lembar kerja tentang klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Melalui latihan tersebut, siswa dapat mengingat dan memahami materi dengan lebih baik. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Selain pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran, guru juga perlu memahami model pembelajaran, yang dimana model pembelajaran merupakan kerangka atau rancangan pembelajaran yang lebih lengkap, karena model ini memuat langkah-langkah kegiatan belajar dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, model pembelajaran yang berpusat pada siswa sangat dianjurkan, karena meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi siswa. Model pembelajaran yang pertama yaitu Project Based Learning.
atau PGBL, yang dimana Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah model pembelajaran yang berpusat pada kegiatan menghasilkan suatu produk atau karya. Dalam model ini, siswa belajar melalui proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penyajian hasil proyek. Misalnya, siswa membuat alat penyaring air sederhana dari bahan bekas. Selama proses pembuatan, siswa belajar tentang konsep penyaringan air sekaligus melatih kreativitas dan kemampuan bekerja sama. Model pembelajaran yang kedua adalah problem based learning, yang dimana problem based learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran. Melalui model ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, mencari informasi, dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Sebagai contoh, siswa diminta mencari solusi terhadap masalah banjir yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Mereka mengidentifikasi penyebab banjir, mengumpulkan informasi, dan mengusulkan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, discovery learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep atau prinsip pembelajaran secara mandiri melalui pengamatan, percobaan, dan analisis data. Misalnya seperti siswa melakukan percobaan menggunakan beberapa benda logam dan magnet. Dari hasil percobaan tersebut, siswa menemukan sendiri benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan memahami sifat-sifat magnet. Yang keempat, model pembelajaran kontekstual dan bermakna, yang dimana model pembelajaran kontekstual dan bermakna menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Dengan demikian, siswa memahami bahwa materi yang dipelajari memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti saat siswa mempelajari energi listrik, guru mengaitkan materi dengan penggunaan peralatan elektronik di rumah. Hal ini dapat membantu siswa memahami pentingnya penggunaan energi secara hemat dan bijaksana. Yang kelima, model teknologi interaktif. Model pembelajaran berbasis teknologi interaktif memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana belajar. Penggunaan teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya seperti guru menggunakan video animasi tentang sistem tata surya dan dilanjutkan dengan kuis digital. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa menjadi lebih tertarik dan mudah memahami materi yang dipelajari. Yang keenam adalah model pembelajaran kolaboratif, di mana pembelajaran kolaboratif adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan pembelajaran. Model ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan komunikasi, toleransi, dan kerjasama. Contohnya seperti siswa bekerja dalam kelompok untuk melakukan praktikum IPA tentang pertumbuhan tanaman. Setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing, sehingga mereka belajar bekerja sama untuk memperoleh hasil yang maksimal. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Demikian penjelasan saya mengenai pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran IPA dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari, saya akan menyajikan beberapa soal pilihan ganda beserta pembahasannya. Mari kita simak bersama. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Soal yang pertama, pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan penemuan sendiri disebut A. Kontekstual, B. STEAM atau STEM, C. Konstruktivisme, dan D. Discovery learning. Nah,
Pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan penemuan sendiri disebut? Jawabannya adalah C. Konstruktivisme, yang dimana konstruktivisme merupakan pendekatan yang menekankan bahwa siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan dan memahami konsep secara mandiri. Soal yang kedua, pendekatan yang mengintegrasikan Skynet Teknologi Engineering atau art dan matematis dalam pembelajaran adalah A. Discovery Learning, B. STEM atau STEAM, C. Inquiry, D. Problem Based Learning. Pendekatan yang mengintegrasikan Skynet Teknologi Engineering, art, dan matematis dalam pembelajaran adalah? Jawabannya adalah B. STEM atau STEAM. Karena STEM atau STEAM mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, seni, dan matematika dalam satu kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini membantu siswa mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Soal yang ketiga, dalam pendekatan hands-on dan means-on, kegiatan eksperimen secara langsung oleh siswa termaksud A. Means-on, B. Hands-on, C. Kontekstual, dan D. Inquiry. Dalam pendekatan hands-on dan means-on, kegiatan eksperimen secara langsung oleh siswa termaksud? Jawabannya adalah B. Hands-on. Karena hands-on berarti siswa terlibat langsung dalam kegiatan praktik atau eksperimen. Melalui pengalaman langsung tersebut, siswa dapat memahami konsep IPA dengan lebih baik. Soal yang keempat, pendekatan yang menghubungkan materi IPA dengan kehidupan nyata siswa agar pembelajaran lebih bermakna disebut A. Kontekstual, B. STEM, C. Konstruktivisme, dan D. Inquiry. Pendekatan yang menghubungkan materi IPA dengan kehidupan nyata siswa agar pembelajaran lebih bermakna disebut? Jawabannya adalah A. Kontekstual. Pendekatan kontekstual mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, siswa dapat melihat manfaat nyata dari materi yang dipelajari. Soal yang kelima adalah model pembelajaran yang dilakukan siswa dengan melakukan percobaan untuk membuktikan suatu konsep IPA adalah A. Demonstrasi, B. Diskusi, C. Eksperimen, dan D. Ceramah interaktif. Metode pembelajaran yang dilakukan siswa dengan melakukan percobaan untuk membuktikan suatu konsep IPA adalah? Jawabannya adalah C. Eksperimen. Karena metode eksperimen memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan percobaan secara langsung guna membuktikan suatu konsep atau teori yang dipelajari. Soal yang keenam, guru memperagakan suatu proses fenomena agar diamati siswa merupakan metode A. Observasi, B. Demonstrasi, C. Inquiry, dan D. Proyek. Guru memperagakan suatu proses fenomena agar diamati siswa merupakan metode? Jawabannya adalah B. Demonstrasi. Karena dalam metode demonstrasi, guru memperlihatkan atau memperagakan suatu proses sehingga siswa dapat mengamati dan memahami materi dengan lebih jelas. Soal yang ketujuh, siswa mengamati objek atau peristiwa alam secara langsung merupakan metode A. Diskusi, B. Simulasi, C. Observasi, dan D. Proyek. Siswa mengamati objek atau peristiwa alam secara langsung merupakan metode? Jawabannya adalah C. Observasi. Karena metode observasi dilakukan dengan cara mengamati objek
atau fenomena secara langsung untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Soal yang ke-8. Model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran disebut A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Pembelajaran kolaboratif, dan D. Problem based learning. Model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran disebut. Jawabannya adalah D. Problem based learning. Karena problem based learning atau PBL menggunakan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran. Melalui model ini, siswa belajar mencari informasi, menganalisis masalah, dan menemukan solusi yang tepat. Soal yang ke-9, model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan berbasis proyek disebut A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Inquiry, D. Kontekstual. Model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan berbasis proyek disebut. Jawabannya adalah B. Project based learning. Project based learning atau PBL menekatkan pelajaran melalui pembuatan proyek atau produk tertentu sehingga siswa terlibat aktif mulai dari perencanaan hingga penyajian hasil proyek. Soal yang terakhir yaitu soal yang ke-10. Dalam kurikulum Merdeka, keterkaitan pendekatan, metode, dan model pembelajaran IPA bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang A. Berpusat pada guru, B. Pasif dan teoritis, C. Aktif, bermakna, dan mendorong berpikir ilmiah, D. Hanya berfokus pada hafalan. Dalam kurikulum Merdeka, keterkaitan pendekatan, metode, dan model pembelajaran IPA bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang. Jawabannya adalah C. Aktif, bermakna, dan mendorong berpikir ilmiah. Tujuan utama penggunaan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang tepat adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, agar pembelajaran lebih aktif, bermakna, serta mampu mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan pemecahan masalah dari siswa. Demikian pembahasan soal mengenai pendekatan, metode, dan model pembelajaran IPA SD dalam kurikulum Merdeka. Melalui pemahaman yang baik terhadap ketiga komponen tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan, metode, dan model pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Dengan memilih pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang tepat, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang aktif, menyenangkan, bermakna, serta mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan pemecahan masalah sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka. Demikian penjelasan saya mengenai materi pendekatan, metode, dan model pembelajaran IPA SD dalam kurikulum Merdeka. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita sebagai calon pendidik dalam merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik. Atas perhatian dan partisipasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.